Gue mau ceritain sesuatu yang gue percaya selama 18 tahun dan ternyata ini salah. Dan ini bukan salah dikit, ya ini salahnya itu parah banget. Kesalahan ini tuh hampir bikin gue nggak jadi siapa-siapa. Dan yang bikin gue takut, ini merupakan sebuah hal yang kalian itu juga percaya. Lu yang lagi nonton sekarang. Karena ini diajarin dulu di sekolah, diajarin juga sama orang tua lu, sama bos lu, bahkan karena ini diajarin sama semua. Self-improvement guru-guru di luar sana, di Indonesia ataupun di global ini. Beliefnya itu ini, kalau lu pengen jadi orang baik, lu itu harus perbaikin kelemahan lu. Kalau nilai matematika lu jelek, ya lu harus les matematika. Kalau lu itu seorang introvert, tapi pekerjaan lu itu mengharuskan lu buat ngomong, lu harus les public speaking. Kalau lu itu orang yang nggak rapih, ya lu itu harus beli planner, ya harus atur jadwal, harus jadi orang yang rapih pada dasarnya. Jadi, perbaikin kelemahan lu, kalau lu pengen jadi orang yang baik. Ini terdengar itu masuk akal, terdengar itu reasonable, orang produktif yang menjalankan ini. Tapi setelah gue research, setelah gue perhatikan, ini juga di back dari data, orang yang menjalankan ini, yang mendengarkan advice salah ini, itu berujung jadi orang yang kompeten atau rata-rata di semua bidang. Bukan jadi orang yang luar biasa di satu bidang. Padahal, seperti yang kalian tahu, market itu nggak pernah memberikan hasil, memberikan reward kepada orang yang rata-rata. Market itu atau dunia ini, itu hanya bayar kepada orang yang luar biasa di satu bidang. Jadi dalam video ini gue pengen bahas kenapa menurut gue ya memperbaiki kesalahan lu itu merupakan sebuah hal yang salah, kelemahan lu. Kedua gue pengen sharing juga share kasus gue pribadi, pengalaman gue pribadi, sama framework gue pribadi itu kayak gimana buat memperbaiki diri gue gitu ya. Jadi kalau gue nggak perbaikin kelemahan gue, apa yang seharusnya gue perbaikin? Advice ini gue harap gue dengar beberapa tahun yang lalu karena seperti yang kalian tahu, gue itu udah berkarir hampir 7-8 tahun ya di dunia finansial ini, di dunia digital ini. Gue udah cari duit sejak gue masih SMP ya sampai sekarang. Jadi gue udah denger baik banget self improvement, gue udah denger baik banget advice di luar sana yang menurut gue salah. Makanya gue harap kalau gue dulu 5 tahun yang lalu bisa denger video ini aja, mungkin karir progres gue itu bakal jauh lebih cepat daripada sekarang. Jadi balik ke masa dulu pas gue SMA di umur ke 15 atau 16. Di masa SMA gue itu nggak ranking paling satu atau ya 1, 2, 3, 4, 5 itu enggak gitu ya. Gue itu di tengah-tengah kelas gue. Jadi nilai gue itu nggak jelek banget gitu ya, tapi nggak bagus banget. Gue itu rata-rata. Tapi pada saat itu gue itu lagi suka banget berurusan dengan uang. Jadi gue suka banget cari uang dulu. Ya gue suka berurusan dengan angka. Segala hal yang penting itu halal dan legal di Indonesia ini gue lakuin. Dulu gue itu suka banget ngedesain IG post ya. Jadi gue suka banget jadi desainer gitu ya. Dan gue suka banget jadi vlogger dulu. Pada dasarnya semua yang berhubungan dengan media atau sosial media itu gue kerjakan dulu. Nah sekarang ini yang menarik. Dulu di kepala gue, di pikiran orang tua gue, di pikiran guru-guru gue, yang skill itu bukan gue jadi vlogger atau gue jadi desainer. Yang skill itu kalau nilai matematika gue bagus, nilai bahasa Indonesia gue bagus, nilai dulu pelajaran science ya itu bagus, bukan jadi vlogger yang bagus. Jadi apa yang mereka lakuin dulu? Nilai gue yang pas-pasan gitu ya. Dulu nilai matematika gue pas-pasan, cenderung pas-pasan gitu ya, sama nilai sains gue itu merah. Jadi dulu gue itu sering banget dapat advice, oh nilai gue di matematika ini pas-pasan, ayo kita harus les matematika biar yang merah atau yang pas bisa jadi lebih bagus gitu. Oh dulu ya gue itu lemah banget di sains, ya berarti gue harus apa? Gue harus bimbel, gue harus belajar sains sebaik-baiknya. Tapi dulu ya gue itu suka banget ngevlog, gue itu suka banget ngedesain, gue nggak pernah dilesin desain sama sekali. Mereka suruh gue untuk spend waktu memperbaiki ke sesuatu yang gue itu biasa-biasa aja atau gue nggak suka. Tapi ke sesuatu yang gue suka, ini yang gue punya talent, yang gue punya interest ke sana, itu gue nggak alokasikan waktu gue ke sana. Logika di belakangnya itu masuk akal ya, lu itu harus belajar buat jago di semuanya, jangan cuma buat jago di satu bidang aja. Jadi jangan cuma 100 matematikanya gitu ya, tapi fisikanya 70 gitu ya, terusnya sainsnya berapa, bahasa Indonesianya 80, ini semuanya harus jago di semuanya. Dan di momen itu gue ikutin karena menurut gue itu masuk akal, advice yang masuk akal ya, gue harus memperbaiki nilai-nilai yang merah gue. Tapi setelah gue lulus sekolah, setelah gue keluar dari sistem ini, gue baru sadar ya kalau market atau pasar dunia ini itu nggak pernah bayar orang yang rata-rata di semua bidang. Pasar ini ya, market ini cuma bayar orang yang jago banget di satu bidang. Ketika misal ada satu orang gitu ya, dia itu jago di bahasa Indonesia, jago di matematika, jago di bahasa Inggris, jago di IPA, jago di sejarah, versus ada satu orang dia jago banget di matematika. Ini pasar atau market dunia ini ya itu cuma bayar orang yang jago banget di satu bidang, yang punya yang namanya itu T-shape skill, bukan yang bisa semuanya. Dunia ini hanya bayar orang yang luar biasa, bukan orang yang rata-rata. Kalau lu rata-rata, lu nggak bakal dapat bagian di dunia ini. Dan untuk lu jadi luar biasa, ya lu ini butuh konsentrasi, lu ini butuh fokus. Sangat susah ya untuk lu jago banget di trading, atau misal gue jago banget di media, tapi gue harus jago banget juga di matematika gitu ya dulu. Gue harus jago banget juga di bahasa Indonesia, gue harus jago banget juga di bahasa Inggris.
Sekarang gue pengen kasih lu data ya, biar ini gak jadi opini gue pribadi doang. Gue pengen lu bisa ngecek dan bisa verifikasi. Ya ini beneran ada real study case-nya. Jadi dulu ya itu ada satu institusi namanya itu Gallup. Mereka itu ngelakuin polling secara organisasi. Institusi Gallup ini ya itu ngelakuin research ke perusahaan-perusahaan besar ya untuk ngukur matriks-matriks karyawannya itu. Jadi karyawannya itu bekerja itu efisien atau enggak, terus karyawannya itu happy atau enggak, dan sebagainya. Pertanyaan dari Gallup ini simple. Mereka itu pengen lihat hidup orang yang fokus ke kekuatan mereka itu kayak gimana, sama orang yang fokusnya itu memperbaiki kelemahan mereka itu kayak gimana. Dan ini hasil datanya ya. Orang yang fokus ke kekuatannya itu 6 kali lebih engage di kerjaan ya dibandingkan orang yang fokus ke kelemahannya. Itu orang yang average aja. Sedangkan kita lihat orang yang fokus ke kekuatannya itu 3 kali lipat lebih bahagia. Sedangkan orang yang fokus ke kelemahannya itu rata-rata. Orang yang fokus ke kekuatannya itu lebih cepat naik karirnya. Sedangkan orang yang fokus ke kelemahannya, ya yang gue ada kelemahan apa gue perbaikin gitu ya, itu bahkan jadi orang yang rata-rata. Orang yang fokus ke kekuatan mereka, artinya orang yang habiskan waktu ya di kekuatan mereka, di kelebihan mereka, dan delegasikan sisanya. Jadi apa yang mereka lemah itu mereka kasih ke orang aja. Atau mereka simply ignore ya sesuatu yang nggak bagus. Ini mereka itu 6 kali lipat lebih efisien cara kerjanya, 3 kali lipat lebih bahagia, dan mereka itu lebih cepat naik karirnya. Dan ini angkanya itu ekstrim ya, 6 kali lipat ya, 3 kali lipat sama 6 kali lipat. Bukan 10% atau 20%. Unit usaha lu itu lebih dihargai ketika lu melakukan sesuatu yang kekuatan lu. Ya ini namanya itu leverage. Jadi ketika lu spend 1 jam ya untuk melakukan kekuatan lu atau untuk perfectin sesuatu yang udah jago, daripada lu spend 1 jam untuk yang lu biasa aja atau yang kelemahan lu spend waktu ke sana untuk memperbaiki, ini bakal jauh lebih rewarding orang-orang yang fokus ke kekuatan mereka, bukan fokus ke kelemahan mereka. Kelemahan lu itu harus either lu delegasikan atau lu ignore aja. Jadi kalau gue itu lemah di operations, misal gue pribadi, berarti yang gue lakuin itu bukan gue fokus untuk belajar jadi good operator. Yang gue lakukan itu adalah gue delegasi. Gue cari partner gue sekarang ya di TWS. Dia itu jago banget operations ya. Gue delegasikan ke dia. Jadi gue tidak mencoba untuk fokus belajar kelemahan gue. Tapi kekuatan gue, misal di vision gitu ya, gue jago bervisi, gue jago bermimpi, itu gue fokusin ke arah sana. Nah sekarang mungkin aja muncul di pertanyaan kalian, gimana caranya gue itu fokus ke kekuatan gue, Sol? Gimana cara gue tahu kekuatan gue itu apa? Jawabannya itu lu udah tahu, tapi lu kadang tidak mau mengakui. Karena sering kali kekuatan lu itu lu lakuin tanpa effort namanya. Jadi buat orang lain ya, lu ngelakuin suatu hal itu susah. Buat orang lain nulis itu susah. Tapi buat lu ya nulis itu gampang. Ini pada dasarnya adalah hal yang lu lakuin ya. Kalau lu lakuin ini lu nggak ngerasa kayak lu lagi bekerja gitu. Ini kekuatan lu. Contoh dari gue itu suka banget analisis. Jadi gue kalau lu tunjukin gue chart gitu ya, itu gue suka banget. Gue nggak tersiksa melakukan itu. Tapi gue pernah ngajarin ke beberapa teman-teman gue tentang trading ya, tentang cara baca chart. Sebagian orang itu merasa tersiksa buat ngebaca chart. Wah ini pusing banget, liatin pattern, liatin pola dalam sebuah chart itu susah banget dalam trading. Jadi itu kekuatan gue. Gue tahu kekuatan gue ada di trading, maka gue fokus ke trading. Ini gue mau langsung ya, kalau di sekolah luar sana, kita tuh diajarin buat jadi well-rounded mediocre. Lu ingat gak dulu lu dapat rapot, misal ada 10 mata pelajaran, orang tua lu lihat, yang orang tua lu lihat itu apa? Merahnya langsung. Oh ini bahasa Indonesia jelek, berarti kita harus les bahasa Indonesia. Oh ini IPA-nya itu jelek, sainsnya itu jelek, berarti kita harus bimbelin dia IPA atau sains. Anak yang dapat 95 di bahasa Inggris gitu ya, sama 60 di matematika, bukannya bahasa Inggrisnya yang difokusin, bahasa Inggris dilesin kayak IFK atau apapun itu, malah matematikanya yang 60-nya yang dilesin. Ini fokus ke kelemahan, bukan ke kekuatannya. Dan hasilnya itu apa? Hasilnya itu kita habisin 12 tahun hidup kita itu buat memperbaiki kelemahan kita, buat memperbaiki nilai yang dari 60 kita naikin jadi 75. Padahal ya misal Inggris kita yang 95 tadi itu kita fokusnya jadi 100, ini kita bakal jadi top 0,001% orang yang bisa bahasa Inggris. Dan ketika kita lulus setelah 12 tahun ini, kita tuh nggak jadi kompeten di satu bidang yang jago banget. Kita tuh jadi rata-rata di semua bidang, semuanya itu jadi 75, tapi nggak ada satu skill, nggak ada satu pelajaran yang kita bener-bener jago. Ini yang gue maksud memperbaiki kelemahan lo, itu merupakan sebuah advice yang salah. Ini bukan niatnya jelek, niatnya itu udah bagus. Tapi lu lagi spend effort lo itu ke tempat yang salah. Misal, ya ini gue contohin, ada 4 variabelnya. Misal ini mapelnya. Ya, ini matematika, ini misal Inggris, gitu ya. Ini Indo, terus misal satunya trading. Oke, anggap contohnya ya, mapelnya sebelah sini gitu kan. Ini gue gambar ya. Mapelnya kayak gini gitu ya. Ini nilainya. Ya. Pada dasarnya misal math lu awalnya bagus 80, Inggris 80, Indonya ini misal 60, tradingnya 90
gitu ya, 95 deh, biar lebih ini dikit. Nah, apa yang lo lakuin, orang biasa lakuin pertama? Orang biasa pertamanya itu bakalan, ya udah ini awalnya kan kebagi jadi 4, 25 semuanya. Ini satu ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 25 semuanya gitu kan. Jadi kebagi rata. Ketika misal ada satu yang merah, yaitu Inggris yang merah sebelah sini. Sorry, Indo yang merah ya. Berarti yang gue lakuin apa? Ya udah, kita harus perbaikin yang jelek. Jadi awalnya 25 semua alokasinya. Yang bahasa Indo ini kita lebihin alokasinya. Jadi kita pakai 50% waktu kita buat memperbaiki nomor 3 gitu. Sisanya ya 1, 2. Nah, sisanya ya makin kecil. Ya ini 50 dibagi 3. Kebagi sini, kebagi sini, kebagi sini gitu. Yang seharusnya kalian itu lakuin, lu jangan fokus ke merahnya, lu jangan fokus ke jeleknya, kelemahannya, tapi fokus ke kekuatan lu. Oh ini tradingnya itu di 4 gitu. Ya berarti yang harusnya lu lakuin apa? Oh berarti 95-nya ini harus jadi 100. Karena gue udah jago banget, edge gue itu di sini. Berarti harusnya 50% tenaganya itu berada di nomor 4. Sisanya itu dibagi 3 alokasinya. Again, gue bukan bilang, oh ini 60 ini kalau jelek banget, ya lu tetap harus jadiin itu sebagai rata-rata. Tapi bukan berarti yang rata-rata atau yang kelemahan lu, ini harus lu paksa jadi bagus. Fokus pada kekuatan lu, bukan pada kelemahan lu.